Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن Allah wa wa man yuti'illaha wa rasulahu azima. Ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa bid'ah bid'atin wa kullu dhalal fi Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita di bagian akhir dari bulan Sya'ban, pintu gerbang menuju Ramadan. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita berupaya mencari persiapan bekal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah mengatakan, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hadir bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum Ramadhanu, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dari sini sebagian ulama memberikan faidah disukainya menyampaikan tahniah, ucapan kegembiraan selamat akan hadirnya bulan Ramadan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum Ramadhanu, sungguh akan tiba bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan diberkahi? Li'anna fihi khairun kasirun mudha'afun muyassarun mustafidun. Karena pada bulan Ramadan itu ada kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan itu nilainya di bulan tersebut, yang Allah mudahkan mustafidun melimpah ruah di bulan Ramadan. Maka bulan itu berkah,
Jadi kebaikan Allah mudahkan, muyassar. Dan itu sesuai dengan realita yang kita jumpai setiap bulan Ramadan. Ya, yang nggak pernah ke masjid, ke masjid. Yang seumur hidup nggak pernah salat malam, salat malam. Bahkan sekali gas 21 rakaat, 30 hari, Masya Allah. Ini muyassar, dimudahkan. Kita aja atau diantara antum yang mungkin melazimi salat malam, belum tentu setiap malam mampu salat 11 rakaat atau 21 rakaat. Ya, paling banyak 1 rakaat. Nah, itu. Jadi ini tanda diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustafidun, melimpah ruah. Kebaikan apapun sangat dimudahkan di bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah fardikan pada bulan itu berpuasa. Allah fardukan pada bulan Ramadan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fardu, berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Berarti tadinya pintu surga secara umum tertutup dan dibuka pada bulan Ramadan. Ya, ada 2 penjelasan. Yang pertama, dibuka secara hakikatnya. Jadi betul-betul pintu surga dibuka sebagai pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang berpuasa dari kalangan orang yang beriman dan kabar gembira untuk mereka. Itu pertama. Dan ini yang hak. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan dibuka pintu surga, berarti pintu surga betul yang dibuka. Tafsiran yang kedua, dibuka amal ketaatan yang bisa mengantarkan dalam surga. Tapi yang hak, dibuka betul pintu surga. Adapun amal tadi sudah, bulan itu diberkahi dengan dalil-dalil yang lain cukup banyak. Tapi yang dimaksud dibuka pintu surga adalah betul-betul pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi aw tughlaqu fihi abwabul jahim. Sedang pintu-pintu neraka ditutup. Sama ini penafsirannya dengan pintu-pintu surga. Ya. Ini sebagai pemuliaan kepada hamba-hamba yang beriman yang betul-betul berjuang di bulan Ramadan. Ya. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu fihi pada bulan Ramadan syaitan. Ada 3 penjelasan ulama tentang dibelenggunya syaitan ini. Yang pertama, yasmalu jami'as syayatin. Dibelenggu di sini maksudnya syayatin mencakup seluruh jenis syaitan, dibelenggu. Dan ini qaulul jumhur. Ini perkataan mayoritas ulama. Jadi setan segala macamnya dibelenggu. Jelas ya? Jadi kalau hari-hari begini musuh yang kita hadapi berapa? Banyak. Antum itu musuhnya banyak loh. Berapa? Dalam kita memperjuangkan perjalanan kepada Allah ini 2. Pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Ramadan
tinggal satu. Kalau nggak berhasil, ya nemennya kita. Dibelenggu, betul-betul dibelenggu, diikat, diyakini seperti itu, ya. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok masih terjadi maksiat? Pertama tadi, di dalam diri kita masih ada apa? Hawa nafsu, ya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Disepakati ulama, tidak masuk setan yang dibelenggu itu adalah al-qarin. Qarin, setan yang selalu bersama orang tersebut. Pada masing-masing kita ada apa? Qarin. Jelas ya? Nah, kalau qarin ini nggak dibelenggu dia, karena la yanfasilu anil abdi, tidak bisa terpisah dari hamba itu. Ini sudah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap antum itu ada setannya, gitu, yang selalu menyertai diri antum, diri kita, yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Ini nggak bisa terpisah dari kita. Maka ulama mengatakan ini tidak termasuk setan yang dibelenggu. Berarti siapa syayatin ini? Meskipun itu mencakup semua setan, syayatin yang kharijal abdi, yang berada di luar diri seorang hamba. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud syayatin di sini itu setan-setan yang mencuri kabar langit, itu yang dibelenggu. As-syayatin yang yastarikuna ahbar as-sama, yang mencuri kabar-kabar langit. Yang ketiga, yang dimaksud syayatin yang dibelenggu ini setan-setan yang punya pengaruh besar. Kalau bahasa saya ini gembong-gembongnya setan yang memiliki pengaruh besar di dalam menyesatkan manusia. Ini 3 penafsiran ulama tentang tughati as-syayatin, ya, diikat pada bulan Ramadan as-syayatin. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, setelah beliau menjelaskan penjelasan ini, beliau menjelaskan yang hak adalah pendapat yang pertama, bahwa yang dibelenggu adalah semua jenis syaitan terkecualikan al-qarin yang ada pada diri masing-masing manusia. Berarti masih ada hawa nafsu, ada siapa? Qarin. Ya. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan, kita jelaskan perkata itu ya, hadis tadi. Tughallu fihi asyayatin, maksudnya itu. Ala kulli hal, apapun keadaannya, orang yang cerdas memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dalam kehidupannya ini musuhnya yang nyata, yaitu as-syayatin. Maka dia tidak menganggap enteng masalah itu dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari jerat-jerat syaitan. Tidak hanya memohon perlindungan dalam bentuk doa, tapi dia juga akhdul asbab, mengambil sebab semaksimal mungkin untuk bisa selamat dari jerat-jerat syaitan. Karena ibarat perang, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya, gambarkan saja kalau peperangan seperti itu. Musuh tidak terlihat oleh kita, tapi musuh melihat posisi kita. Nah, ini kalau tidak betul-betul diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir tidak ada yang selamat. Kita hancur kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara sifat seorang hamba yang beriman, yang baik, memiliki dawamul isti'anati billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, fihi lailatun, pada bulan Ramadan ada suatu malam, khairun min alfi syahrin, yang tamaan malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung bagi 12, setahun kan 12, itu 80 lebih. 80 lebih. Jadi seorang beribadah selama 80-an tahun itu masih lebih baik seorang yang bisa beribadah di satu malam di bulan Ramadan, yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam, yaitu malam takdir, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba hitung 1000 bulan nanti. 1000 dibagi 12, karena satu tahun itu 12. Hitungnya besok, jangan sekarang. Kurang lebih 80 ya. Jadi ibarat kalau umat terdulu barangkali berjihad, beramal kebajikan 80 tahun full, fadilah untuk umat ini Allah berikan satu malam. Kalau betul-betul dia bisa manfaatkan malam itu untuk beribadah lahir batin kepada Allah, nilainya melewati ibadah orang yang terdahulu yang menghabiskan umur 80 lebih tahun. Ini fadilah yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man khurima khairaha qad khurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, berarti dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Berarti disiapkan. Ramadan butuh persiapan. Kita ini orang-orang yang lemah loh ya. Kalau dibanding para sahabat, jauh apa tidak jauh? Sangat jauh. Rasulullah memberikan contoh sholat malam dari ba'da isya pertama sampai tengah malam. Kalau di sini sampai 8:30 pindah masjid. Ya tak? Nanti jangan begitu, dinikmati. Makanya nanti imamnya ya memperhatikan jamaahnya. Sekarang biar muda-muda lemah-lemah, nggak kuat berdiri lama, asam uratnya kumat gitu ya. Begitu. Contoh yang kedua dari Nabi, sampai 1/3 malam dari ba'da isya. Nah, contoh berikutnya yang terakhir, di malam terakhir contoh Nabi, sampai sahabat itu khawatir luput sahur. Kuat? Wes nggak usah ditanya, jawabnya jelas. Jadi begitu. Nah, kita tidak dituntut sampai seperti itu, tapi berjuanglah, atau mari kita sama-sama berjuang, mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan ini betul-betul perlu dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Baik. Karena itu ada istilah fikut ta'abbud, fikih dalam beribadah. Dalam kaidah usul, kaidah fiqhiyah, ada kaidah idza tazahamatil masalih quddimal a'la minal masalih. Ketika kebaikan itu banyak, nggak bisa diambil semuanya, maka ambil dan dahulukan mana yang paling maslahah. Paham ya? Nah itu. Kemudian di para ulama mutaakhirin, mereka menyebutnya dengan fikul aulawiyat, memahami amalan-amalan yang utama dalam ibadah tersebut, sehingga seorang yang memahami fikih ini
dia tidak capek beramal tapi kualitasnya tidak dia jumpai. Ya, contoh misalkan antum masuk masjid atau di masjid sholat Jumat, menunggu khotib naik mimbar khutbah Jumat, amalan apa yang paling afdal yang ditunjuk di situ? Sholat dan doa, bukan baca Quran. Ya, jangan dipertanyakan apa enggak boleh baca Quran, bukan di situ maksudnya. Baik, kita ingin cari yang terbaik, gitu loh maksudnya. Itu namanya fikul aulawiyat. Sering kita sampaikan, inilah yang menyebabkan para sahabat itu nilai ibadahnya tinggi. Nah, kalau orang-orang sekarang kecuali yang dirahmati oleh Allah, senangnya ibadah itu hanya besar tanpa memperhatikan nilai sunnah yang sebenarnya secara keutamaan itu seperti apa. Sehingga kadang ibadahnya banyak tapi tidak nampak kualitasnya. Itu masalahnya di sini. Maka ulama bicara kaidahnya tadi. Jelas ya? Nah, itu fikul aulawiyat namanya, atau kaidah tazahumul masalih. Jadi kalau kebaikan itu karena kita lemah kan nggak bisa kita ambil semuanya, nggak bisa kita ambil semuanya. Nah, berarti perlu fikih di situ. Gimana cara saya bisa ambil salah satunya, tapi ini yang kelasnya tinggi? Maka Muslim ahlus sunnah, lebih khusus lagi adalah orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu, kamus hidupnya itu jangan jaizun. Apa jaizun itu? Gak pakai tak marbutoh loh ya. Kalau tak marbutohnya ada hadiah. Ini jaizun apa? Boleh. Jangan yang penting boleh. Pakai konsep yang diberikan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, a'la yang paling tinggi nilainya, begitu. Aslah yang paling maslahah, anfa yang paling bermanfaat. Nah, khuduh, ambil itu. Jelas ya? Saya punya uang untuk saya sedekahkan 1.800.000 misalkan itu. Wah, kok banyak ini karena ngomong aja kan gitu ya. Kalau hakikatnya rahasia. Contoh loh ya, ini nanti jangan ditagih. 1.800.000. Saya ini ada dua orang ini, sama-sama orang yang butuh, fakir ini. Satu ya orang yang biasa hidup dengan kesibukan harian, yang satu ini penuntut ilmu ini. Kemana ini saya sedekahkan? Kalau dibagi dua nggak bisa ibaratnya, hanya harus salah satunya. Nah, di situ kan perlu fikih, pilih mana ini harta ini saya letakkan. Itu, maka pilih, oh ini untuk penuntut ilmu, karena untuk biaya dia menuntut ilmu itu pahalanya besar, dan nanti ilmu ini akan memberikan manfaat luas kepada orang lain. Jelas ya? Ini contoh fikih aulawiyat, begitu caranya. Jelas, kita mau membiayai, misalkan antum orang kaya mau mengangkat anak asuh begitu ya, ada 5 orang, ya jangan semua, yang penting miskin sekolahkan, nggak potensi di pesantren hanya tidur, lama mikirnya, nggak mudeng-mudeng misalkan, habis uang kita di situ. Cari anak yang potensi, cerdas, memang mau belajar, belajarkan sehingga manfaatnya besar, maslahahnya nampak, nilainya tinggi. Jelas ya? Itu contoh fikih aulawiyat. Maka
sebelum dan pada Ramadan. Yang pertama sebelum Ramadan. Pertama, hendaknya yang paling pokok adalah kita mengokohkan niat yang ikhlas dan baik serta membersihkan hati. Ini pokok pertama mempersiapkan diri di Ramadan. Bersihkan hati. Karena lahan yang paling utama pada diri seorang hamba itu adalah qalbuhu, hatinya. Maka hatinya dibersihkan dan pasang niat yang kuat, yang ikhlas, yang bersih. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang isi pikiran dan hatinya banyak nama orang-orang fulan-fulan masuk semuanya, minta kepada Allah agar dibersihkan. Ya Allah, nama-nama orang yang selalu ada dalam hatiku, dalam pikiranku, yang engkau tidak sukai, engkau tidak ridhoi berada dalam diriku, jiwaku dan hatiku, hilangkan dari hamba ya Allah, sehingga nggak ada dendam, nggak ada ini, hilang, bersih hatinya. Siap menjadi lahan yang bagus, diisi ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Gembira, nah, dibuat hatinya apa? Gembira, senang dengan Ramadan itu. Bahkan punya target-target istimewa. Saya Ramadan akan begini. Yang punya harta, saya Ramadan, saya tunggu ini Ramadan, saya mau sedekah. Ya. Yang ingin membaca dan menghafalkan Al-Quran, yang ingin sholat dengan baik, yang ingin berdoa, dan semua amal ketaatan dipersiapkan sekarang sebelum datang Ramadan. Dengan apa? Dibersihkan hati, diluruskan niat. Karena kunci didapatkannya kebaikan, niat yang baik, hati yang bersih. Ini sederhana, sering diulang, tapi mohon difahami apa yang dimaksud niat yang baik, hati yang bersih. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia memandang kita ini hanya lahirnya, menilai kita ini hanya lahirnya, sedang Allah melihat dan menilai kita dengan batin kita. Sedang kebanyakan manusia sibuk untuk mendapatkan penilaian lahir, seringnya lalai dari mendapatkan penilaian batin. Jelas, Allah menilai apa? Batin kita, bukan lahir kita. Sedang manusia menilai apa? Lahir kita. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yangduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada kalian itu rupa lahir kalian, harta benda kalian, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal yang kalian bangun dengan hati yang berniat baik tadi. Maka sibuklah mendapatkan penilaian baik dari Allah dan lepaskan diri dari bersibuk mendapatkan penilaian manusia. Bisa, sulit, tapi harus bisa. Karena kita kadang-kadang berhenti dan puas dengan penilaian manusia. Kalau keliru, meminta udurnya sama manusia luar biasa. Mau menegakkan nasihat, nggak enaknya sama manusia luar biasa, nanti tersinggung. Sudah dibilangi kalau nasihat itu ya menyinggung. Kalau nasihat nggak mau menyinggung, menasihati kayu. Begitu toh. Nah, jadi mulai sekarang ayo, ini saya juga ngomongin diri saya ini dan juga jamaah sekalian, coba kita bersibuk diri mendapatkan penilaian baik dari Allah. Jangan bersibuk diri mendapatkan penilaian baik dari manusia. Lo manusia apalagi kondisi sekarang, iman lemah, ilmu sedikit, akhlak sudah pada runtuh, penilainya terbalik.
dan itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Jadi realitas sudah terbalik. Yusaddaqu fihinnal kadhib wa yukadzdzabu fihinnas shadiq wa yu'ammanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amin. Wa takallama fiha Ruwaibidah. Qila wa man Ruwaibidah ya Rasulullah? Qal rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Dianggap jujur orang yang pendusta, dianggap dinilai dusta orang yang jujur, dinilai amanah pengkhianat, orang yang khianat dijadikan dinilai orang yang amanah, orang yang amanah malah dinilai berkhianat. Muncul Ruwaibidah di tahun-tahun itu. Dikatakan, ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Orang pandir, orang nggak berilmu, bicara urusan-urusan yang besar. Lo lihat sekarang, tampil anak-anak muda berani berfatwa, menyampaikan ilmu, Masya Allah. Jadi nampak pada hari ini penyakit apa namanya? Hubbudz zuhur. Jadi az-zuhur qabla ta'ahul. Sudah berani tampil sebelum memiliki keahlian dari apa yang ingin disampaikan, sehingga yang timbul di tengah masyarakat bukan kebaikan, fitnah dan fitnah. Begitu. Maka sering kita sampaikan, jadi ustadz itu mudah, jadi khotib mudah. Ya, anak-anak SMP ini suruh khutbah bisa, beri teks suruh hafalan khutbah sah secara hukum. Jelas ya, ilmu adalah amanah. Maka anak-anak diperhatikan itu, jangan apa az-zuhur qabla ta'ahul, jangan menampilkan diri sebagai orang yang berilmu sebelum betul-betul memiliki ilmu tersebut, karena ilmu itu ada tanggung jawabnya sampai nanti di hadapan Allah, ya. Makanya ulama dulu memberikan fatwa, apalagi fatwa itu urusan suami istri bisa bercerai, tertumpahnya darah, mereka menghindar. Wallahu a'lam. Karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ada sekarang fatwa gimana ini? Bunuh. Masya Allah. Ya, kalau kejadian seperti apa? Kafir. Masya Allah. Ada satu kejadian yang sangat indah disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada seorang berjalan begitu, berjumpa dengan pemabuk, minum khamr itu loh, teler udah sempoyongan begitu, dia sedang merangkak mau ngambil botol minuman khamr itu, mau ditenggak lagi. Seburuk itu perbuatannya. Maka orang muslim yang melihat ini, seorang yang melihat ini mengatakan, demi Allah, istri saya tertalak, cerai dari saya kalau ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamr, kata orang ini. Ditanyakan itu kepada Imam Malik, orang ini, kasus tadi. Begitu ditanyakan begini sama Imam Malik, ada kejadian seperti ini. Terus dikatakan tadi kisah laki-laki tadi loh, bahwa dia bersumpah bahwasanya istrinya terceraikan dari dia kalau ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamar. Maka Imam Malik, perhatikan ini, Imamud Dunya, beliau mengatakan, tunggu beberapa waktu, saya tak mempelajari masalah itu. Masya Allah. Orang ini melihat orang berbuat dosa, langsung mengatakan, istri saya tertalak kalau sampai ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamr. Begitu sampai ini kepada Imam Malik,
adakah dosa yang lebih buruk dari minum khamr? Imam Malik gak langsung menjawab, sebentar, beri waktu saya tak pelajari dulu. Inilah orang tua, tua dalam ilmu, tidak tergesa-gesa dalam memberikan keputusan, tidak tergesa-gesa dalam memberikan apa? Jawaban. Ilmu amanah. Setelah beberapa waktu kemudian beliau sampaikan hukumnya bahwa istri dia betul-betul telah jatuh talak kepadanya, karena saya mendapati di dalam kitabullah ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan perang kepadanya, yaitu dosa riba, dan itu jelas lebih buruk daripada minum khamr. Nah, suami tadi sudah bersumpah kalau ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamr, maka istrinya tertalak. Dijawab Imam Malik, berarti istrimu sekarang cerai kamu darimu. Akibat apa? Tasarru, bersegera menghukumi sedang ilmunya tidak difikirkan dulu, belum sampai ilmunya. Begitu sampai kepada Imam Malik, loh ini Imam Malik loh, Masya Allah. Itu contoh ikhwah, jelas ya. Nah, jadi yang pertama kita persiapkan sebelum datang Ramadan, niat yang ikhlas, yang tulus, hati yang bersih, sehingga hati kita menjadi lahan yang subur untuk ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Kenapa malas di bulan Ramadan? Karena hatinya belum dibersihkan. Bersihkan, jadi hati gembira, hati semangat untuk menyambut musim kebaikan ini. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau biasa berwasiat kepada anaknya, dan ini sering kita sampaikan kepada anak-anak, juga sering kita sampaikan. Biasa Imam Ahmad memberikan wasiat kepada putranya, beliau katakan, ya bunayyah inwil khairah fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Wahai anakku, milikilah niat yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan selagi engkau selalu memiliki niat yang baik. Jadi hati yang punya niat yang baik, hati yang isinya niat yang baik, Allah akan mudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Jika Allah mengerti di dalam hatimu itu adalah kebaikan, maka Allah akan berikan kepadamu kebaikan tersebut. Ayat ini meskipun terkait dengan penembusan tawanan perang Badar, tapi ulama menggunakan lafadz ini dengan makna lafadz yang umum, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi kita siapkan niat yang bagus, kita bersihkan hati kita, belajar sedikit saja memikir dunianya. Dunia dipikir, mana dunia yang maslahah, yang bisa menolong saya untuk ibadah, menguatkan saya untuk berjalan menuju Allah, itu yang kita pikir, itu yang kita ambil. Kerakusan itu sudahlah ya, dikurangi. Rakus dalam urusan dunia. Manusia itu angan-angan dunianya kan panjang, ya, badannya sudah nggak kuat, napas kalau naik sudah sulit turun, kalau udah turun nggak bisa naik-naik, mikir dunianya masih panjang betul. Ya, itu gambaran kita. Ayo kita sambut Ramadan dengan tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Itu pertama. Yang kedua, kasratu taubati wal istighfar. Menjelang datangnya Ramadan, perbanyak taubat dan istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar. Hatinya sudah bersih, berisi ketulusan niat, kejujuran hati,
taubat dan istighfarnya juga dibangun di atas ketulusan dan kejujuran. Masya Allah. Kenapa kita sambut Ramadan dengan banyak istighfar dan taubat? Karena istighfar dan taubat itu adalah pintu yang Allah akan mudahkan. Melalui pintu tersebut kita mendapatkan amal-amal kebaikan. Istighfar dan taubat itu solusi dari segala apa? Problem. Begitu. Orang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan kemarau panjang. Yang lain datang mengeluhkan nikah sudah lama belum punya keturunan. Yang lain mengeluhkan tentang bangkrutnya usaha mereka, harta mereka hancur, mereka sempit hartanya. Datang kepada beliau mengeluhkan tentang kondisi tanam-tanaman yang gagal panen. Problemnya macam-macam enggak? Datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, jawabannya satu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu isi keluarnya semua Allah akan berikan dengan kamus istighfar. Tapi kok saya sudah istighfar kok nggak dapat itu? Bangunan yang awal jangan dilupakan. Istighfar dan taubat harus dibangun di atas apa? Niat yang ikhlas, hati yang jujur. Maka orang taubat itu kan nyesel. Lah kalau nyeselnya pura-pura, nggak beneran, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur. Jelas ya? Maka yang jadi tugas kita taubat dan istighfar, bukan hasilnya. Hasil itu siapa yang kasih? Allah. Tugas anak-anak belajar, bukan hasilnya. Loh, para penuntut ilmu itu diberi ganjaran oleh Allah itu dengan dua hal. Yang pertama tadi, niat yang ikhlas, hati yang jujur dan tulus. Terus betul-betul sungguh-sungguh mengambil sebab untuk mendapatkan ilmu. Lah ini kok nggak dapat ilmu, dapatnya sedikit. Allah beri pahala itu sesuai dengan usahanya, bukan hasilnya. Enggak yang dapat ini misalkan ngafalin hadis arba'in, udah 1 tahun dapatnya 2 hadis aja, temannya sudah hafal 40, dia 2. Tinggal lihat hati dia dan niat dia dan usaha yang dia lakukan. Kalau sudah sungguh-sungguh dia niat ikhlas, betul-betul jujur karena Allah, kok memang Allah berinya itu, bukan hasil yang Allah nilai, karena itu murni pemberian Allah, tapi usaha yang kita lakukan. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Yang penting kita lakukan itu adalah berdoa, keinginan kuat untuk berdoa, bukan ada jawaban doa apa tidak. Karena yang menjawab doa itu Allah, pasti bisa. Dan tugas kita hanya berdoa. Lalu ruangnya sudah beda. Jelas ya? Nah itu karena itu para ulama menjelaskan tentang kisah Sulaiman. Dulu juga sudah kita sampaikan ini. Sulaiman ketika mau meminta kerajaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nyatakan dalam Al-Quran, qala rabbi firli wa habli mulkan la yambagi adin ba'di. Ya Allah kata Sulaiman ini, wahai Rabbku, ampunilah aku. Baru minta kerajaan, lalu berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan kerajaan semisal itu setelahku. Jadi sebelum dia minta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya, dibuka dengan apa? Istighfar.
Faedahnya ada dua, dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Yang pertama, takdimu muhimmil akhirah ala muhimmid dunya, harus mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Padahal Sulaiman minta kerajaan yang seperti itu untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi, bukan untuk kesenangan dunia. Bersama itu dahulukan apa? Kepentingan akhirat, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir apa dosanya Sulaiman alaihi salam, tapi dia faham perkara yang penting dan besar tidak Allah berikan kepada seseorang yang masih kotor dan bertahan dalam lumpur dosa, belum menyesali dan belum bertaubat darinya. Penghalang kebaikan yang paling dahsyat itu adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Bahkan kadang-kadang menyelisih adab saja itu bisa menghalangi kita dari apa? Kebaikan. Tadi masuk masjid doa apa enggak doa? Saya itu ngaji harus ngantuk, nggak mudeng-mudeng. Masuk masjid nyelonong aja loh. Ada doa masuk masjid nggak dibaca. Apa kaki kanan, kiri dulu, apa kepala dulu nggak dipentingkan. Pokoknya wis bleng gitu aja udah. Akhirnya dengan sebab kita menyelisih adab bisa jadi terhalang kita dari apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Padahal itu masalah afdhaliyah. Bagaimana lagi kalau itu dosa, kalau itu maksiat. Kenapa kita bahas tentang afdhaliyah bisa menghalangi kebaikan ini? Tadi kita katakan ahli sunnah salafiyun, para orang-orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu itu rumusnya bukan jaizun, bukan sekedar boleh. Itu kelas menengah ke bawah. Kita kan orang kaya, menengah ke atas. Jadi jangan hanya yang penting boleh, tapi pertimbangkan kualitasnya. Jelas? Yang kedua. Jadi faedah pertama tadi, takdimul muhimmi al-akhirah ala muhimmi ad-dunya. Dahulukan hal yang penting untuk akhirat kita daripada hal yang penting untuk dunia kita. Yang kedua, kata sebagian ahli tafsir, annal istighfara, bahwasanya istighfar itu miftahu kullil khairat, kunci pembuka segala kebaikan. Tanfatihu bihi al khairat, terbuka dengannya apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka biasa istighfar. Ya, habis salat saja kita dicontohkan apa? Istighfar. Salam dari salat, karena Nabi SAW idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Adalah Nabi SAW kalau selesai dari salatnya salam, beliau biasa istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuman ini masalahnya perlu dijiwai tadi loh, berangkat dari hati yang jujur, niat yang tulus. Astagfirullah, 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 atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Jelas ya? Perbanyak istighfar. Udah sibuk diri dengan istighfar, gak ada masalah. Astagfirullah, astagfirullah, biasa begitu loh. Ya, jangan nunggu berdosa. Istighfarnya orang yang hebat itu tidak nunggu berdosa, tapi apa? Dia memandang sisi dirinya itu selalu kurang dalam ketaatan. Pasti muqassir, pasti berkurang, nggak sempurna dia dalam memberikan ketaatan kepada Allah. Maka dia selalu lazimi apa? Istighfar wa taubah. Ya, jangan doh, kok nggak istighfar? Emang saya berbuat dosa apa? Nah, ini orang awam itu. Ya, nah. Dan kalau minta kepada Allah, dahulukan apa? Kepentingan akhirat
daripada kepentingan dunia. Karena sana negeri kita yang sesungguhnya, kita akan kembali ke sana, ke akhirat sana. Nggak bertahan terus di sini. Masih betah tuh di sini. Ya? Kepala sudah sering pusing, ya tak? Gula sudah naik terus gitu. Itu masih betah di dunia ini. Tubuh kita ini sebenarnya sudah mau gitu loh. Sudah nggak kerasan di dunia ini. Sudah waktunya kembali. Expired sudah ini. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah, kemudian apa itu makna taubatun nasuh? Taubat yang sungguh-sungguh taubat. Itu maknanya apa? Kata Imam Muhammad Al-Quradi, ini seorang tabi'in ahli tafsir. Beliau mengatakan, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya, at-taubatun nasuh yajma'uha arba'atu asya. Taubat yang sungguh-sungguh itu terkumpul padanya 4 hal. Nah, yang nggak nyatat dihafalkan. Jadi nanti taubat diperhatikan ini. Taubat yang sungguh-sungguh terkumpul padanya 4 hal. Ya. Yang pertama, kata beliau, al-istighfaru bil lisan. Mengucapkan permintaan ampun dengan lisannya. Astagfirullah, begitu. Dan difahami maknanya. Astagfirullah itu artinya aku minta ampun. Lah pada orang ngomong begini nggak paham, banyak. Ada kejadian orang keluarganya mati, diundang orang-orang itu banyak, puluhan orang, dijamu, kasih makan, suruh mendoakan si mayit ampunan kepada Allah. Ustadznya mimpinnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu minta ampun untuk dirinya sendiri, mayitnya kelenger. Itu lu khusus astagfirullahaladzim, kasih makan. Lah malah minta ampun sendiri, diundang suruh mintakan ampun malah astagfirullahaladzim. Lah mayitnya nggak dimintakan ampun. Tapi itulah sebuah hasil dari kebid'ahannya seperti itu akhirnya. Ya, sudah rugi tambah rugi, sudah jatuh tertimpa tangga, rumahnya ambruk sekalian udah. Wallahu alam ya ta? Nah, satu istighfar bil lisan. Yang kedua al-iqla bil abdan, melepaskan badan dari perbuatan dosa tadi, nggak dia kerjakan lagi. Kalau lisan berhenti lisannya, kalau mendengar hentikan pendengarannya, kalau pakai fisik badan hentikan, lepaskan dosa itu dari badan ini, jangan dikerjakan kembali. Jelas ya? Kalau anak-anak sering nunjuk orang tuanya, Pak, nah, bengkokkan jarinya, lepas, nggak boleh, itu nggak beradab. Sama ustaznya, sini Tat, nggak boleh diulangi, itu khilaful adab. Jelas ya? Tuh, adab itu mahal. Ilmu tanpa adab nggak nampak, nggak kelihatan. Nggak ada bedanya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh kalau tanpa adab. Nah, ini diterapkan. Ya, di majelis begitu anak-anak. Ustadznya lagi nerangkan, jangan ngeritin pensil, jangan buka-buka kitab, jangan main mata sama temennya. Ini khilaful adab. Nanti ilmu bisa jadi kalian punya tapi nggak akan pernah diberkahi, akhirnya nggak bermanfaat dalam hidup. Ya, semuanya itu pakai adab. Makan ada adabnya, bicara ada adabnya, bertamu ada adabnya, di majelis ada adabnya. Apalagi majelis sul ilm. Nah, sekarang ini yang mau punah ini adab. Ya, penuntut ilmu harus memberikan contoh adab yang bagus. Oh, ini ustadz saya, ini guru saya, ini orang lebih tua dari saya. Terapkan adabnya. Ya. Nah, walhamdulillah anak-anak sekalian diajari adab, diberi contoh yang baik.
Ya, nah. Yang kedua apa tadi? Wal ikla bil abdan, lepaskan dosa itu dari tubuh kita ini. Jangan gunakan mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kulit kita, kaki kita untuk memaksiati Allah. Jangan. Selesai. Menjelang Ramadan disiapkan. Di Ramadan ditarbiyah habis-habisan. Keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Yang main gadget begitu, dosa mata, pejamkan matanya, letakkan ini dari tubuh kita, jangan bersentuhan dengan maksiat lagi. Begitu loh. Yang kakinya dipakai jalan, tanya kemana kamu mau jalan, taat nggak sama Allah ini? Kalau enggak, berhenti, balik, karena setiap langkah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Makan, dilihat mulut ini, apakah yang saya makan ini harta yang halal untuk saya makan? Barangkali ini hak fakir miskin saya makan, hak orang-orang miskin dimakan, hak orang lain dimakan. Hati-hati, hentikan. Ikhla bil abdan, lepaskan itu dari badan kita, dari tubuh kita. Taubat, itu namanya taubat dan istighfar. Begitu. Jelas ya? Karena Allah ciptakan badan kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Sedang kita sudah capek, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Fatubu ilallah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusuk hati, takut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa harus nunggu waktu yang panjang sampai ajal menjemput baru sadar? Mau kapan lagi? Sekarang waktunya. Yang masih bermain riba, hentikan, lepaskan riba itu. Apa sanggup kita perang dengan Allah dan Rasulnya? Istighfar, taubat. Jangan takut miskin, jangan takut lapar. Kemarin saja nggak takut kenyang memakan riba, kenapa sekarang takut lapar? Begitu, dilepaskan semuanya. Jangan menunda-nunda. Apa betah kita terancam adab Allah di dalam neraka? Sampai salaf itu ketika menasihati dirinya seperti itu, dia letakkan jarinya ini di lampu. Kalau lampu dulu kan langsung api itu, panas. Itu menjadikan nasihat bagi dia. Ini baru api yang seperti ini saya sudah nggak kuat. Bagaimana dengan apinya Allah nanti di akhirat? Masya Allah. Yang pedagang, yang pegawai, yang buruh, yang penuntut ilmu, yang ustadz, yang guru, ayo kita sama-sama belajar bertaubat yang benar. Lepaskan maksiat-maksiat itu dari diri kita. Lisan yang mudah sekali bicara tentang kehormatan orang lain, hentikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ucapkan yang baik, kalau enggak diam. Begitu. Ya. Nah, suami yang biasa mendolimi istrinya, hentikan. Istri yang biasa membangkang suami, hentikan. Anak yang biasa durhaka sama orang tua, hentikan. Orang tua yang biasa menyanyiakan anaknya, hentikan. Taubat, istighfar. Ini mau datang Ramadan, sehingga kita menjadi lahan yang bagus untuk ketaatan-ketaatan. Ditanaminya mudah nanti. Ya, itu yang kedua kata Imam Al-Quradi. Yang ketiga, wa idmaru tarkil audi bil janan. Punya tekad kuat untuk tidak kembali mengulang dosa. Jadi kalau bergaul dengan sebab teman saya berdosa, enggak berteman lagi, enggak mau. Jadi azam kuat di sini. Saya enggak mau lagi berbuat dosa. Saya enggak mau mengulang. Terus dia mengambil sebab secara langsung supaya dia tidak terjatuh dalam lubang untuk kedua kalinya. Apalagi sudah berkali-kali. Itu taubat. Ya. Bersihkan harta kita yang banyak itu, hak-hak fakir miskin yang selama ini kita tahan, segera berikan sebelum masuk Ramadan. Waktunya zakat. Salaf itu kalau Sa'ban itu bulan mereka menghitung zakat. Nah, ini yang punya harta-harta sampai nisab, dihitung nggak di bulan ini zakatnya? Dihitung, segera keluarkan zakat sehingga Ramadan harta dia sudah bersih.
Hati dia sudah bersih, badan dia sudah bersih. Begitu. Ya. Kemudian apa yang terakhir? Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan. Tinggalkan teman yang jelek. Begitu. Kita hidup di masyarakat, para penuntut ilmu hidup berkomunitas banyak. Pilih teman yang baik. As-sahibu sahibun. Teman itu Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Ya, tinggalkan teman yang Ramadan. Jangan berteman dengan orang-orang malas. Nanti kita nggak ibadah. Temennya lo baca Quran nanti habis waktu nggak baca Quran. Tinggalkan teman yang seperti ini. Nggak usah takut nggak punya teman, apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu apa konsepnya menurut para penuntut ilmu dahulu salaf kita? Akliliz zumala, cari teman sedikit aja, bila perlu nggak usah berteman. Jangan difahami nggak usah berteman itu berarti tengkar, tidak. Jangan ambil orang lain diangkat jadi teman dekat kita sehingga menyita waktu kita. Masih mau buka buku belajar, datang dia. Itu. Masih mau mulai murojaah, nanya lagi. Gimana kabarnya? Mbok yo nanti loh. Jam 3 malam gitu nanyanya. Akhirnya habis waktu kita hanya untuk melayani teman-teman yang seperti ini. Tinggalkan teman yang seperti ini. Nggak akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Ya. Demikian juga secara umum kaum muslimin. Maka kita wasiatkan teman-teman kita, antum sekalian yang mungkin biasa bergaul di pasar, di tempat-tempat perniagaan dan seterusnya itu, jangan itu terus teman bergaulnya. Adakan hari-hari yang kita ini bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu. Jadi mengingatkan kita akan akhirat, akan agama Allah, akan ibadah. Hati kita nggak keras. Kalau nggak pernah hadir di majlisul ilm, nggak pernah berkomunikasi dengan orang yang berilmu, bergaulnya dengan ahli dunia terus, lah apa nggak keras hati kita ini? Wong kita aja nggak makan sehari, biasanya 3 kali, sekali nggak ada, 2 kali udah perut itu. Lah ini hati dan batin kita nggak kita kasih makan berhari-hari, kita biarkan saja. Keliru kalau kita ini menghajar diri kita dari orang yang berilmu, itu salah, jelas salah, rugi, nggak ada untungnya menghajar orang-orang yang berilmu itu, meninggalkan mereka, nggak mau bertanya kepada mereka, apalagi sampai membenci mereka. Ini salah fatal. Apa yang mau dicari? Ya, nah, barakallahu fikum. Itu taubat an-nasuh dalam makna yang diberikan oleh Imam Muhammad Al-Quradhi rahimahullahu ta'ala. Surut syarat taubat an-nasuh, syarat. Kalau tadi makna, sekarang syaratnya mirip tapi beda. Syarat taubat yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh para ulama. As-syartul awal, syarat yang pertama, al-iqla' anidz dzambi, melepaskan diri dari dosa yang dia terjatuh di dalamnya. Banyak dilepaskan semuanya. Dilepaskan. Tutup masa lalu ibaratnya, udah nggak kembali ke sana lagi, udah. Jelas ya? Satu. Yang kedua, dan ini inti sari taubat yang kedua ini, an-nadamu ala ma fata, menyesal betul atas dosa yang dia lakukan. Karena itu Nabi SAW mengatakan apa? At-taubatu an-nadam, atau an-nadamu taubah, menyesal itulah taubat. Jadi kalau tidak ada penyesalan, tidak ada taubat. Syaratnya apa? Sidqon, jujur, min qalbi, dari hati, wa ikhlason, dan ikhlas.
taubat itu baru diterima kalau penyesalannya jujur. Ya, kadang kita ini berbuat dosa, nyeselnya kalau ketahuan. Nyesel sama manusia, nangis begitu, nggak keluar air matanya, orang nangisnya pura-pura. Yang jujur sama siapa? Sama Allah. Allah itu ngerti loh. Saat ini Allah ada melihat kita enggak? Melihat. Allah saat ini melihat kita, mendengar kita, meliputi semua yang ada pada kita. Allah tahu isi hati saya dan juga hati antum semuanya. Kita jujur enggak jujur, Allah ngerti. Itu pentingnya muraqabah. Jadi selalu yakin Allah itu dekat mengawasi kita. Ini modal besar lah, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Yakinul qalbi an qurbir rabb. Yakinnya hati bahwa Allah itu dekat, pengawasannya, ilmunya, dan seterusnya. Jelas ya? Jujur taubatnya, nyeselnya itu jujur, nyesel betul karena Allah, kok saya maksiati Allah, saya kok berbuat dosa, saya kok berani sama Allah. Jadi melihat bukan hanya pada dosanya, tapi kepada siapa dia berbuat dosa, bermaksiat. Dalam hal ini contoh yang luar biasa, dan suatu saat hadis ini perlu kita bahas secara khusus. Hadis tentang taubatnya seorang preman kelas kakap, pembunuh 100 nyawa. Muncul penyesalan yang sangat pada dirinya setelah membunuh 99 nyawa. Ini preman luar biasa. Tapi dia berjalan mencari orang yang berilmu, bertanya kepada manusia tentang a'laman nas, manusia yang paling berilmu. Manusia itu yang dicari orang yang berilmu. Maka jadi ustadz itu berat. Orang lain yang ngutang, ustadznya suruh ikut mikir. Ya benda, rumah tangga ribut sampai ke ustadznya suruh mikir. Kan gitu. Fatwanya sampai keliru, resikonya neraka. Maka jangan jadi ustadz antum, berat. Ya. Kalau membayangkan enak, itu ustadz yang antum bayang itu keliru antum dalam membayangkannya itu. Masya Allah. Hutang ribut sama tetangganya. Lah kita nikmati duitnya ndak loh, ibaratnya ustadznya itu. Datang ke ustadznya, ikut mikir, nggak bisa tidur semalam, gimana ya ini solusinya ini. Masya Allah. Nah, dia menyesal betul, pembunuh 99 tadi. Tanya kepada manusia, mana orang yang paling berilmu? Sama manusia ditunjukkan rohib. Rohib itu ahli ibadah tapi jahil, nggak berilmu. Maka manusia secara umum itu kadang-kadang tertipu dengan casing dohirnya saja, itu loh casing. Orang yang masya Allah ibadahnya nangis, pokoknya kalau ada masjid berarti ada dia, ibaratnya begitu lah ya. Itu sudah orang yang paling berilmu. Akhirnya disuruh ke situ pembunuh tadi, menceritakan kisahnya. Saya telah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat untuk saya? Lamanya ahli ibadah, punyanya cemburu, nggak punya fikih. Itu repotnya. Punyanya cemburu, tidak punya ilmu. Bicara dengan cemburunya, 99, satu aja urusannya berat, 99, nggak ada taubat bagimu. Begitu dia bilang nggak ada taubat, eksekusi sekalian. Kena berapa? 100. Dia mati, korban apanya coba? Fatwanya. Dibunuh sama preman ini. Genep dia bunuh berapa? 100. Kejujuran taubatnya nggak berhenti. Makanya orang nakal itu kadang-kadang kumat, tapi itu tidak mengurangi nilai kejujurannya. Dia terus mencari petunjuk, mau taubat ini gimana caranya. Akhirnya
ditemukan dia dengan seorang yang berilmu. Dikisahkan, saya sudah membunuh 100 orang, adakah pintu taubat bagi saya? Kata si alim ini, lihat, orang yang berilmu menjawab, kenapa tidak ada? Apa yang menghalangimu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Allah buka pintu taubatnya seluas-luasnya. Sampai kampungnya ini, kampung yang dituju tadi loh, sudah mati, berebut malaikat, malaikat rahmah, malaikat azab, rebutan. Kata malaikat rahmat, loh, dia sudah bertaubat kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti bagian saya. Kata malaikat azab, enggak, dia belum sampai kok kepada tujuannya, sedang dosanya sudah membunuh 100 orang, berebut ini. Maka Allah utus malaikat untuk jadi hakim di antara dua malaikat tadi dengan wujud seorang manusia yang alim. Loh, Allah itu mengutus bukan orang jahil yang diutus. Diutus malaikat bentuknya manusia untuk jadi apa? Hakim di antara dua malaikat tadi. Maka begitu dipandang dan dilihat masalahnya, si alim yang hakikatnya malaikat tadi mengatakan, diukur saja. Jenazah ini diukur ke arah kampung halamannya yang jelek tadi, dengan diukur ke arah kampung yang akan ditujunya. Mana jasad ini lebih dekat kepadanya, berarti itu bagiannya. Masya Allah, lihat kasih sayang Allah. Dalam lafadz yang lain, kasih sayang Allah, begitu mau diukur, Allah berfirman kepada tanah yang ke arah kampungnya yang jelek, memanjanglah. Dan Allah berfirman kepada tanah bumi yang ke arah kampung yang dituju, mendekatlah. Maka begitu diukur, jasad tadi lebih dekat kepada kampung yang diinginkannya untuk dituju, maka bagian malakur rahmah. Dalam riwayat yang lain, Allah ampuni dosanya. Masya Allah, Allahu khairur rahimin, Allahu khairul ghafirin, Allah arhamur rahimin. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Di antara faedah di situ, jangan jadi penghalang seorang untuk bertaubat seperti tukang ibadah tadi. Itu penghalang dari orang mendapatkan kebaikan. Jangan. Basiru wala tunafiru, beri kabar gembira. Allah pintu taubatnya luas, bertaubatlah. Sedetik kamu punya waktu untuk bertaubat, taubat jangan disia-siakan. Diajari. Loh, kalau sudah taubat betul-betul kembali kepada Allah dengan jujur tadi, masa lalu yang hitam itu sudah Allah hapus. Loh, orang ini loh membunuh berapa tadi? 100 nyawa. Allah ampuni. Kenapa? Karena kejujuran dan keikhlasan taubatnya. Maka ayo coba kita lihat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat taubatan nasuh, al-azm ala adamil audah ilaihi. Tadi sama ketika makna taubat ya, bertekad kuat tidak mengulang dosa yang dia kerjakan. Hentikan. Mana tadi ya? Jangan lupakan tadi definisi dan makna taubat menurut Imam Muhammad Al-Quradi tadi. Ini penting, muhim jiddan ya, sehingga taubat kita lurus, terbimbing dengan ilmu. Begitu. Anak itu kadang-kadang sesek melihat orang kafir masuk Islam. Begitu masuk Islam, di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Islam bukan diajari bagaimana tauhid, makna la ilaha illallah, diajak lagi beribadah kepada selain Allah. Kalau dulu menyembah patungnya barangkali, atau Tuhan-Tuhannya yang di dalam kekafirannya, sekarang mempersekutukan Allah, dipayungi Islam. Ya Syekh Fulan, agisni, agisni. Keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, kan gitu ya. Nyesek ngelihat, kasihan orang ini. Ingin bertaubat, ketemunya kayak tadi, ahli ibadah tadi mungkin, jahil. Masya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Karena kalau masuk Islam itu nggak boleh ditunda, ikhwah. Kalau ada orang mau masuk Islam, misalkan jam segini telepon, Ustadz
saya tertarik untuk masuk Islam, saya tolong diislamkan malam ini. Nggak boleh. Besok ya, saya lagi sibuk. Nggak boleh. Itu harus. Jangan biarkan orang tertunda di dalam neraka karena kesibukan kita. Ya kalau nggak mati nanti. Jelas. Kalau mati berarti kita menghalangi dia dari apa? Kebaikan. Nah, kemudian yang keempat syaratnya, wa idza kanat taubatu min madzalimil ibad fi malin au irdin au nafsin fatazidu sartan rabi'an. Apabila dosa yang dia kerjakan itu, yang dia taubati itu tadi, terkait dengan kezaliman kepada sesama manusia, baik kezaliman dalam harta mereka atau kehormatan mereka atau jiwa mereka, maka dari 3 syarat yang sudah tambah 1 syarat lagi, yaitu apa? At-tahallul min sahibil haq, minta dihalalkan kepada orang yang dizalimi atau kembalikan haknya dari orang yang kita ambil haknya dulu. Nah itu, kita muhasabah diri, adakah hak orang yang belum kita kembalikan? Hutang yang barangkali sudah jatuh tempo, sudah sampai yang punya pusing, ditagih malah marah-marah. Wah, ahli sunnah kok kayak gitu. Ditagih hutang itu diingatkan loh. Memang kalau kita ngeles sampai akhirat selamat? Hendak tunaikan. Apa kata Nabi SAW? Matrul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar tapi dia tunda, berarti dia berlaku zalim. Tidak ada dosa yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan di akhirat melebihi dosa apa? Kezaliman. Maka tunaikan. Barangkali kita pernah mencela, minta maaf. Bagaimana kalau ghibah? Nah, orang yang saya ghibah nanti kalau saya minta maaf model orangnya kayak gitu, misalkan begitu. Maka ulama memberikan solusi, taubat yang sungguh-sungguh, dan ghibah kita kemarin diganti dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Begitu. Jadi misalkan Zaid yang kita hibah kemarin, Zaid itu begini-begini negatif, diganti Zaid itu alhamdulillah dia muslim, Islamnya bagus, akhlaknya masya Allah. Diganti dengan apa? Sanjungan, tapi tidak boleh berbohong. Artinya tidak boleh menyanjung dengan sesuatu yang tidak realita. Begitu, jelas ya? Nah, karena kalau saya kemarin gibah antum loh, wah kamu toh ternyata. Nah, ini kadang orang itu kan nggak sama. Sedang gibah itu dosa kecil apa besar? Besar, dosa besar. Riba yang paling riba itu gibah. Kata Nabi SAW, riba itu kan cabangnya 60 lebih. Adnaha, paling rendahnya riba, kata Nabi, karrajuli yazni bi ummih, seperti seorang zinai ibunya sendiri. Itu paling rendahnya riba. Masya Allah, jeleknya, buruknya begitu. Kok dimakan, kok dicari, kok dijual? Mungkinkah seorang anak menzinai ibunya sendiri? Masya Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa amma arbar riba, adapun puncaknya riba, istitalatur rajuli ala irdi akhihi, perbincangan seseorang, lisan seseorang membincangkan kehormatan saudaranya. Itu secara umum manusia. Kalau yang digibah ini orang baik, orang berilmu, ulama, lebih berat lagi. Apalagi itu sahabat, apalagi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dosa apa? Lisan. Sering zalim lisan itu.
halalkan, minta penghalalan kepada orang-orang yang memiliki hak dari kita, ya. Itu na'am. Taib. Itu yang keempat, syarat yang keempat, dan merupakan fikih aulawiyat sebelum Ramadan yang kedua, ya. Na'am. Kemudian yang ketiga, tadi dijauhi teman-teman yang pemalas atau yang justru jadi penghalang kita dari ketaatan. Setan itu kalau nggak bisa memerosokkan langsung kepada kufur dan syirik, turun bid'ah nggak mempan, misalkan begitu. Bahkan pertama bukan kufur syirik dulu, disibukkan dengan perkara yang mubahat, habis waktunya untuk perkara-perkara yang mubah, ngobrol. Anak-anak ini ya, jangan suka ngobrol, lisan itu bahaya, mudah tergelincir, apalagi ngobrolnya ba'da Isya. Boleh ndak boleh ngobrol ba'da Isya? Boleh ndak? Ndak boleh. Hadisnya kita sudah ngerti, jangan tidur sebelum Isya. Nabi SAW benci begadang, bincang-bincang setelah Isya. Penuntut ilmu itu sebenarnya sering kita kasih konsep. Berapa sih konsepnya? 3. 1, pelajaran yang mau dipelajari bersama ustadznya dibaca dan disiapkan dulu. Kebanyakan penuntut ilmu hari ini ujuk-ujuk, makanya nggak dapat ilmu yang benar, karena adab ilmu nggak dipakai. Datang ke majelis itu bawa kitab, sampai kadang-kadang keliru kitabnya. Kenapa? Nggak disiapkan. Kalau tangan penuntut ilmu itu sudah lemah pegang kitab, terus siapa yang akan menuntut ilmu? Malah pilih begadang, ngobrol, bincang politik. Wah, anak-anak SMP bincang politik, kayak mau jadi presiden aja ya tak? Nah, Masya Allah, hentikan itu. Kalau sudah ngerti dalil, sudah ngerti ilmu itu, jangan sengaja diselisihi. Orang yang Allah jadikan bernikmat-nikmat dalam menyelisihi sunnah, ini hati-hati loh ya, hatinya bisa dimatikan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dibela, enggak kok saya enggak, udah ketahuan enggak, jelas. Nah itu anak-anak diperhatikan itu. Kalau mau ilmu dibaca dulu tadi, baru nanti hadir di majelis ilmu ambil istifadah dari gurunya. Saya tadi baca mansub, lah Ustadz kok baca marfu? Jangan, ustadznya ini jelas nggak paham ini. Jangan begitu. Kita kalahkan dulu diri kita, nanya. Kalau perlu nanya, jelas ya. Jadi yang kedua, setelah selesai dari majelis, nanti di murojaah. Ini kalau menurut orang Jawa dulu namanya sinau. Loh gitu loh. Kalau begitu nanti sukses dalam mencari ilmu itu. Ya, nah. Jadi jangan berteman Ramadan itu, hindari teman-teman yang malas. Ya. Kadang berdalil tidurnya orang yang puasa ibadah, harus tidur terus. Lah ngapain tidur terus? Ibadah. Kayak nggak ada ibadah yang lain, ya tak? Ini malas, nggak boleh. Nanti teman itu tadi sahibun, pengaruhnya besar, ya. Nah, Allah aja perintahkan Rasulnya apa? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu ya Nabi Allah, berteman dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka setiap pagi dan petang. Jadi waktu-waktunya diisi dengan apa? Ibadah. Yuriduna wajhah, mereka ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ini teman yang harus dijadikan teman. Sampai Nabi dilarang, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan dirimu dari teman seperti ini hanya untuk mengejar dunia. Jangan. Ya.
wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang yang lalainya, yang hatinya lalai dari mengingat kami. Jangan berteman dengan ghafilin, orang-orang yang lalai. Itu. Wattaba'a hawahu, dan hanya mengikuti selera hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Nanti apa yang menjadi pekerjaannya, hasil dia, upaya dia di dunia sia-sia, nggak dapat apa-apa. Jelas ya? Ambil teman yang baik. Dibilang nggak punya teman, biarin loh. Berteman ternyata beresiko. Ya, maka cari teman hari ini itu sulit. Teman yang betul, begitu. Ya, maka ketika dapat teman yang baik, pertahankan. Begitu. Nah, Ramadan jangan sampai ketularan. Teman kan menular. Temannya malas, ikut malas. Ya, temannya suka menunda-nunda, kita juga suka menunda-nunda. Temannya orang-orang yang lalai, akhirnya hati kita juga jadi lalai. Begitu. Ya. Nah, kemudian di Ramadan, fikih aulawiyat di Ramadan, amal-amal dalam Ramadan yang kita pahami harus kita utamakan. Amal di dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalil, yang pertama siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang fardu, dijaga betul puasanya. Dijaga betul puasanya. Nabi SAW bersabda, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Rumus yang dijelaskan ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah dan para ulama yang lain, hadis-hadis seperti ini, hadis yang menunjukkan diampuninya dosa dengan sebab amal ketaatan, dalil-dalil seperti itu rumusnya terikat dengan ayat Allah. Satu, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, baru kami hapuskan kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kecil. Jadi yang dimaksud man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu adalah dosa-dosa kecil yang dihapus dengan syarat puasanya bukan puasa yang bercampur dosa. Dijauhi dosa-dosa besar. Jelas? Seperti al-umratu ilal umrati mukaffiratun ma bainahunna. Nabi kan cuma sampai situ. Wal hajjul mabruru laisa lahu illal jannah. Satu umroh ke umroh yang lain itu menjadi penghapus di antara keduanya. Titik sampai situ. Ini diikat dengan ayat tadi. Kalau dijauhi dosa-dosa besar, maka jauhi tadi dosa-dosa besar. Jelas ya? Naam. Dan juga seperti hadis Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kabairu. Selagi dijauhi dosa besar. Satu solat yang 5, dari solat ke solat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa selama dijauhi dosa besar. Jadi kalau dosa besar jalan terus, jangan berharap dosa kecil diampuni. Jelas ya? Nah itu karena dosa besar harus dengan apa tadi? Taubat.
Jadi puasa Ramadannya dijaga. Ingat hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah min ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang palsu dan sia-sia, malah dia lakukan itu. Siapa yang nggak bisa meninggalkan perilaku kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi illal ju'i wal atas, wa rubba qaimin laisa hadduhu min qiyamihi illas sahar. Bisa jadi orang berpuasa nggak dapat bagian dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Dijaga puasanya. Jelas ya? Nah, kita lihat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan Ibnu Adam itu nasabnya kepada Ibnu Adam tadi. Semua amalan Bani Adam, nasab amalan tadi kepada Bani Adam tersebut. Illa siyam, kecuali puasa. Berarti kan ini keagungan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran. Nilai agungnya puasa. Kata ulama, kenapa puasa itu, puasa yang seperti apa yang Allah katakan fa innahu li? Dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, yang dimaksud puasa yang dinasabkan kepada Allah itu puasa yang tidak disertai dosa. Jadi betul-betul murni puasanya, pelakunya tidak melakukan dosa. Maka Ramadan jangan berbuat dosa. Apa sekarang boleh? Juga nggak boleh. Apalagi Ramadan. Ya, tahan lisan dari bicara dosa, tahan mata, tahan telinga, tahan anggota badan kita, tahan hati, tahan pikiran. Puasa, puasa. Baru itu puasa yang kata Allah fa innahu li. Puasa yang sepi dari dosa. Baru pantas disandarkan kepada Allah. Karena yang bernasab kepada zat yang sempurna harus amal yang sempurna. Nah, puasa itu amalan yang tidak ada pintu untuk riya dan sum'ah. Karena kalau kita puasa ndak puasa itu nggak ada orang ngerti. Kalau saya puasa, ndak ada pintunya kok, ya bisa-bisanya itu loh. Itu namanya murai, tukang riya. Jelas ya, masya Allah. Puasa itu kan nggak Allah nampakkan. Karena itu Allah nasabkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, kata ulama, puasa yang fa innahu li, puasa yang lepas dari dosa. Karena Ramadan jangan berbuat maksiat. Tahan, sabar. 3 hari sabar. Ya, nanti setelah Ramadan baru jangan bermaksiat lagi. Bukan baru terus bebas begitu, enggak. Justru jadikan itu apa? Madrasah, tempat kita belajar. Masya Allah ya. Berarti berat gak ini puasa yang seperti ini? Berat. Jangan seperti yang disabdakan Nabi tadi, cuman dapatnya apa? Haus dan dahaga. Qiyamul lail misal malam, dapatnya cuman apa? Begadang aja malam itu, capek aja. Nah, itu siam yang pertama dijaga ya. Di situ sebenarnya ada kelanjutannya, tapi itu yang kita maksudkan. Siam ya. Kemudian qiraatul Quran, amalan yang sangat afdal dilakukan di Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Ini kaidah umum. Baca Al-Quran khatam setiap 1 bulan. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Jadi model baca Quran itu urutan dari Al-Fatihah, An-Nas, nanti diulang lagi. Petunjuk Nabi, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, khatamkan kalian baca Quran itu sebulan sekali. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Ini umum loh, di luar Ramadan dan di dalam Ramadan masuk. Nanti ada spesialis lagi di Ramadan ya. Nah, Nabi mengatakan hadis ini kepada sahabat Abdullah ibn Amr yang baca Qurannya luar biasa, puasanya luar biasa. Maka beliau katakan, ya Rasulullah, ini ajidu kuwatan, saya bisa kuat lebih dari itu. Minta kepada Nabi SAW, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi katakan petunjuk berikutnya, tadi 1 bulan sekali ya, petunjuk berikutnya, faqra'hu fi isrina lailah, khatamkan Al-Quran dalam 20 malam, 20 hari. Ini tadi sebulan dikurangi 10, 20, nanti dihitung bagi harinya per juz. Sebenarnya nggak harus per juz. Salaf itu kalau baca Quran nggak pakai juz, selesai surat terus dihizab. Karena Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus apa? Nah itu misalkan, terus nanti dibagi lagi. Biasa mereka bagi 7, dihizab gitu. Ya, karena kalau berhenti juz itu kadang-kadang maknanya nggak cukup, nggak sempurna. Maka yang selamat bagi per surat, begitu. Nah, qultu ini ajidu kuwatan. Kata Abdullah lagi, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Qal, Nabi beri petunjuk, faqra fi sab'in wala tazid ala dzalik. Khatamkan setiap 7 hari, jangan kamu tambah lagi. Itu. Makanya biasa para salaf kita ini mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap 1 pekan sekali. Ini amalan salaf para sahabat dulu. 1 pekan 7 hari. Kita berapa? 7 tahun. Nah, begitu. Masya Allah ya. Berapa? Sepekan sekali. Ini yang paling ideal dan ini yang dilaksanakan oleh para ulama. Biasa mereka hatta sudah mahir baca Quran khatam. Seperti saya dengar kisah tentang Syekh Ali Khudzaifi hafizahullah ta'ala, ini imam senior, paling senior di Nabawi itu. Biasa pakai mushaf, Masya Allah. Padahal tanpa itu sudah di luar kepala, di luar kepalanya Syekh, bukan di luar kepala kita. Kalau kita di luar kepala kan lupa, kalau beliau ingat. Tapi itu beda kepala masalahnya ya. Nah, jadi sampai begitu ya. Makanya ulama sepakat baca Quran murojaah itu yang paling afdal dan akurat melihat mushaf. Kan ada HP nggak cukup, karena HP itu kadang urutan halamnya nggak bisa kita jadikan patokan. Kalau lihat mushaf kan, oh ini kanan, ini kiri. Nah, mushaf yang biasa dia lazimi, sehingga hafalannya kuat. Ya, nah dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan bisa paham orang yang menyelesaikan bacaan Quran kurang dari 3 hari. Jadi petunjuk Nabi itu paling minimal 3 hari. Yang menyelesaikan bacaan Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan faham, kata Nabi. Para ulama membawa hadis ini kepada makna umum. Jadi kalau menjadi metode harian yang dia kerjakan kok dia khatamkan kurang dari 3 hari, ini tercela, menyelisihi sunnah. Tapi pada musim-musim tertentu ulama berbeda pendapat.
seperti momen Ramadan. Ada yang berpendapat kalau Ramadan itu musim kebaikan, baca Quran dan khatamkan sebanyak-banyaknya. Tapi ulama tetap memberikan ikatan selagi dia masih bisa memahami yang dia baca. Ngeh yang huruf itu masih diberikan haknya. Saking cepatnya kadang-kadang hurufnya nggak diberi hak. Ini nggak boleh, karena tujuan baca Quran bukan cepet-cepetan, tapi manfaat baca Quran nanti Allah berikan dalam hati kita. Terus bagaimana kaidahnya untuk kita masing-masing? Pakai kaidah Imamul Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya yang seperti itu, amal-amal beliau mengatakan, ungdur ma aslah liqalbika faf'al. Perhatikan mana yang paling maslahah untuk hatimu, ambil itu. Jadi yang mungkin seperti kelas Imam Syafi'i atau penghafal Quran seperti yang sudah Masya Allah Quran itu sudah betul-betul dia hafal luar biasa, silahkan. Barangkali sebulan dia mau khatam 30 kali, 40 kali. Dari Syafi'i diriwayatkan 60 kali. Sampai ulama sebagian mengatakan itu nggak mungkin, waktunya nggak mungkin. Seperti itu misalkan. Nah, bagi seorang yang lain barangkali baca Qurannya baru belajar, pelan begitu, pelan aja salah, apalagi cepet kan misalnya gitu ya. Nah, dia baca pelan-pelan, hurufnya dikasih. Loh, kalau saya pelan sebulan nggak khatam, ya nggak apa-apa, karena target harusnya itu bukan khatam pada bulan Ramadan, tapi dia baca Quran dengan baik. Quratil Qur'ana tertila. Begitu. Para penuntut ilmu juga begitu. Kalau saya khatam 15 kali, bacaan saya ini udah kayak pesawat, itu udah nggak ngerti apa yang saya baca. Alhamdulillah, tolin. Wah, itu kayak yang sholat cepet itu akhirnya. Ya, nggak boleh. Jadi mending bacaan Quran itu bisa kita fahami, huruf diberi haknya, daripada mengejar target yang belum tentu bermanfaat bagi kita. Itu namanya fikih aulawiyat. Khatam banyak tapi luput bacaannya dari kita, kita dolim kepada huruf-huruf Al-Quran. Ini kalamullah loh ya. Nah, kalau kita baca, kita rasakan nikmat dan lezat, huruf kita beri haknya, tapi saya cuma dapat birangkali 10 kali. Masya Allah loh, 10 kali itu. Ya, yang lain saja sekali empon-potan kan gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu intinya, mana yang lebih maslahah bagi diri kita. Jangan ibadah itu tumbuhnya malah apa? Jenuh, bosan. Kenapa ini? Karena fikihnya tadi nggak dia pelajari. Jelas, ngejar target akhirnya bosan sama Al-Quran itu. Jangan. Jelas ya? Nah, berarti antara banyak dan tidak, kembalikan ke diri kita masing-masing. Ya, nah, taib. Kemudian terakhir ini, Qiyamul Ramadan, dijaga. Qiyamul Ramadan, salat taraweh, ma'a khifdin tamin ala salawati al maktubah, bersama penjagaan yang sempurna akan salat-salat fardunya. Bicara sholat sudah bahasa harian, tapi coba pahami maksud ana yang ana sampaikan ini. Dijaga sholat fardu. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuslabu min hadhil ummah al khusu'. Pertama yang akan tercabut dari hati umat ini adalah kekhusyuan. Sehingga kalian masuk ke masjid melihat orang mengerjakan sholat, tidak kalian dapati seorang yang khusyuk. Kenapa? Hati. Coba, maksud saya perhatikan sholat kita. Ya, kadang sholat itu kita hanya melepas kewajiban, nggak bisa menikmati lezatnya salat. Coba jujur sama diri kita, ini urusan kita sama Allah. Salat sambil tidur, salat sambil ngantuk, salat sambil melamun, salat sambil
jualan, sholat sambil safar, sholat sambil transfer, sholat sambil kaget. Nah, gitu. Saya transfer belum ya? Cuman di hati. Kalau sampai saya transfer belum, bisa batal sholatnya. Coba itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Dalam wasiatnya, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, idni wa aujis. Nasihati aku dan ringkaslah. Nasihat itu. Faqala sallallahu di antara nasihatnya, idza kumta ila salatika fasalli salata muwaddiin. Kalau kamu berdiri mengerjakan salat, salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Itu salat terakhir, habis itu mati. Maka akan jadikan salat itu salat yang betul bagus. Nabi tadi, pertama yang tercabut dari hati umat ini adalah apa? Khusyuk. Sekarang kita tanya sama diri kita, salat saya khusyuk apa tidak? Abu Darda radhiyallahu an, beliau selalu mengucapkan doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk yang pura-pura, khusyuknya munafik. Jasadnya berdiri di hadapan Allah, rukuk, sujud, qalbuhu ghafil, hatinya lalai. Itu salat siapa? Silahkan ditanya sendiri. Maka dia mewasiatkan kepada manusia ini. Abu Darda berwasiat kepada manusia itu, ista'idzu billahi min khusu'in nifaq. Minta perlindungan kepada Allah dari khusuknya nifaq, khusuk yang pura-pura. Jadi kita lihat kadang Allah diem khusuk, hatinya lalai. Masya Allah. Ini salat yang harus kita perbaiki. Salat fardunya, qiyamul Ramadan dijaga. Belum kita bicara taraweh loh ya. Bicara taraweh. Indonesia ini peringkat pertama taraweh tercepat seluruh dunia. 1 rakaat 7 menit. Masya Allah. Belum ada yang melebihi itu. Saya ingat Syekh Al-Albani ketika baca kitab beliau sifat sholat tarawih Nabi, beliau di situ membawakan hadis tentang seorang yang datang kepada Nabi, sholat terus salam kepada Nabi, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi karena kamu belum sholat. Dia sholat sampai 3 kali, Nabi katakan sholat lagi karena kamu belum sholat. Berarti sah nggak sholatnya? Tidak sah, sholatnya tidak sah. Baru dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih bagus dari ini. Baru diajari Nabi. Kisah orang ini yang disuruh mengulang sholatnya berarti nggak sah, itu karena kurang tumak-ninah. Sedang tumak-ninah itu rukun sholat. Syekh Albani memberikan komentar, kalau kita bandingkan sholatnya rata-rata kaum muslimin dalam sholat taraweh hari ini dengan sholatnya orang yang dihukumi tidak sah oleh Nabi tadi, masih lebih tumak-ninah sholatnya sahabat tersebut daripada kaum muslimin hari ini. Ya benda, ya kalau enggak kita, ya yang kita lihat begitu. Jadi dijaga. Karena itu berbuka diatur. Karena kalau perut penuh, matanya sipit. Kebanyakan sholat taraweh dilakukan dengan semangat apa kanto? Masya Allah. Sebagian di tengah kaum muslimin sudah sholat isya, tarawehnya 21 rakaat, kultum. Kuliah terserah antum. Udah. Nunggu 21 rakaat, dikuliahi 1 jam, setengah jam, mau sholat sudah penat, ditimpa lagi dengan sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Kalau sampai seperti itu namanya menyelisihi sunnah. Kalau Ramadan kan kadang begitu, sibuk dengan perkara yang seperti itu, memberatkan kaum muslimin dalam ibadah apa? Sholat malamnya. Habis tarawih dapat 10, kultum lagi nanti, nunggu witir. Lah mereka itu sudah Masya Allah, badan sudah penat, pekerja berat, berbukanya nggak kira-kira, ya tak? Udah tumpuk-tumpuk di situ. Bagaimana mau khusyuk? Betul nggak berarti yang dikatakan Nabi? Betul, yang tercabut dari hati umat ini pertama kali apa? Khusyuk. Kita aja merasakan begitu. Maka
memahami masalah ini, dia akan siasati gimana tarawih saya terjaga bersama sebelumnya dijaga sholat-sholat fardunya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nanti 10 akhir Nabi katakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam salat malam pada waktu malam qadar, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau didasari iman dan berharap kepada Allah. Masya Allah. Makanya kalau nggak bisa banyak 21 ya 11. Bagus. Imam memperhatikan, kalau makmumnya sudah ada yang sakit-sakitan, berdiri lama nggak kuat, ya jangan terlalu panjang. Ya, itu. Kalau dilihat di sini perlu diberi masukan, saya ini berat misalkan kalau seperti ini, diberikan masukan kepada imamnya, jangan pindah masjid. Cari yang sholatnya terjaga, kadang-kadang sulit loh kita ini. Ya banda, Allah sudah beri nikmat tempat yang kita bisa laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, tinggal kita menjaganya, begitu. Ya, nah, demikian insya Allah beberapa amalan yang utama untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadannya, pertama puasa Ramadan dijaga, sholat ya dijaga, terutama sholat-sholat yang fardu, kemudian qiraatul Quran ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita di Ramadan nanti, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk betul-betul bisa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi yang penting bukan kita sampai di bulan Ramadan, tapi siapa kita di bulan Ramadan. Pastikan kita adalah hamba Allah yang siap melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan semaksimal mungkin, dan tidak ada bisa kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.